Vina melambaikan tangan saat melihatku memasuki area kantin. Di meja itu sudah tersedia 2 gelas jus jeruk dan 2 piring ayam geprek. Aku menatap Vina tajam, tapi dibalas dengan senyuman tipis. "Makan, Nes, lo pasti lapar ya kan?" ucap Vina. Aku teringat belum memakan apapun hari ini. Tapi aku yang sedang marah tidak berminat sedikit pun dengan makanan yang tersaji. Kulipatkan tanganku di depan. "Pertama, gue minta maaf," ucap Vina setelah sekian menit hanya ada keheningan di antara kami. "Gue tahu lo lagi susah, jadi ini jalan satu-satunya. Gue gak mau lihat lo susah," lanjut Vina. "Tapi lo ngejual badan gue. Bisa aja gue laporin lo sebagai mucikari," gertakku. Tapi Vina malah tertawa. "Gue aja gak dapet bayaran kali. Nes, gue emang niat bantu lo," jawab Vina. "Dan lo jual badan gue ke Jason. Lo gila," ucapku berbisik, tapi dengan nada mengancam. Aku tidak ingin kefrustasianku terdengar orang lain. "Jadi kemarin gue dapat orderan atas nama lo. Gue promoin karena lo masih perawan. Dan ini first time. Dan ada yang nawar lo dengan harga tinggi. Mana gue tahu kalau itu Jason. Nah, pas kemarin kita di bar, kita ketemu Jason di sana. Dan ya, gue kenal dia. Lo juga kenal. Tapi dia gak kenal kita," ucap Vina. Penjelasan Vina tentang ketemu Jason dan lain-lain itu benar-benar tak terlintas di ingatanku. Aku benar-benar tak ingat bahkan saat main ke bar. Seingatku, sahabatku ini mengajakku bertemu dengan calon bos. "Gue gak ingat detail. Harusnya lo jelasin pekerjaan ini, bukan malah ngasih obat macem-macem ke minuman gue," sentakku. "Ya maaf, tapi lo punya tubuh bagus, kenapa enggak lo manfaatin, ya enggak?" Vina tertawa seperti tanpa beban, sedangkan aku masih ketakutan. Bagaimana jika gara-gara kejadian ini aku hamil? "Hei, kalian!" Tiba-tiba dari belakang muncul seorang yang paling dekat denganku selain Vina. Kak Kelvin. Satu angkatan di atasku dan salah satu ketua organisasi di kampus. Vina melirik dan mengedipkan matanya kepadaku. Tentu saja anak ini tahu kalau aku memendam rasa pada Kelvin sejak lama. Tapi begitulah sifat manusia. Kelvin jelas lebih menyukai Vina daripada cewek cupu sepertiku. "Gue ada event kepanitiaan nih. Gue pengen kalian ikut ya," ucap Kelvin sambil menyerahkan selembaran pamflet. "Daftar aja dulu, lumayan sertifikatnya," lanjut Kelvin. "Bukannya kita cuma dijadiin babu," ucap Vina lugas membuat Kelvin terkekeh. "Lo gimana sih jadi mahasiswa? Mahasiswa itu harus banyak kegiatan, bukan kuliah pulang, ujar Kelvin dengan gayanya yang sok paling bijak. Tapi itulah salah satu yang membuatku tertarik padanya. "Gue pulang kuliah langsung kerja sih," aku menimpali. Vina ikut mengangguk. "Gue juga kerja tuh," jawab Vina. "Ah, gak asik kalian. Pokoknya gue mau kalian ikut ya," ucap Kelvin terhenti saat Vina menggebrak meja.
Vina menarik tanganku untuk berdiri. "Udah waktunya kelas," ujar Vina. Tumben sekali anak ini. Biasanya juga sering telat masuk kelas. Tapi aku melihat raut Vina yang terlihat panik dan tangannya menunjukkan ke arah dalam kantin. Aku menyipitkan mata untuk memfokuskan pandanganku. Dan aku melihat Jason dan gengnya baru selesai makan dan akan melewati meja kami. Aku yang masih lola malah menatap tepat ke mata Jason. Yang mana cowok itu juga menatap mataku, walau terlihat tidak sengaja. Aku menahan nafas dan dengan panik segera mengikuti tarikan tangan Vina. Aku dan Vina berhasil menghindari Jason saat pulang dari kantin. Di kelas pun aku tidak melihat Jason dan gengnya. Yang aku yakini pasti mereka bolos kelas ini. Tapi saat aku melewati parkiran kampus sendirian, aku berpapasan dengan Jason yang baru keluar dari mobil. Aku segera menunduk kepala saat melewatinya. Tapi aku yakin Jason sedang mengawasi gerak-gerikku. Apa dia mengenaliku? Aku mempercepat jalanku, tapi tiba-tiba aku kebelet buang air kecil. Aku segera membelokkan kakiku ke arah toilet di belakang pos satpam. Tanpa berpikir panjang, aku segera memasuki toilet kosong itu. Lega. Setelah membersihkan bagian intimku dengan air dan tisu, aku berdiri di depan cermin untuk kembali memakai lip cream agar wajahku tidak pucat. Lalu mataku tertuju ke arah samping leher dan kulihat sebuah bercak kecoklatan berada di sana. Aku meraba bercak itu dan tidak merasa sakit. Padahal tadi saat di kos aku tidak menyadari bercak ini. Mungkin ada serangga di kamar kos. Namanya juga kos murah, pasti ada saja serangga yang mampir. Aku menutupi leher dengan rambutku yang panjang, lalu memasukkan lip cream ke tote bag dan keluar dari toilet. Baru aku membuka pintu, sosok tinggi besar dengan wajahnya yang menawan berdiri di depan pintu toilet. Jason lagi. Aku mundur beberapa langkah ke belakang saat Jason memajukan tubuhnya beberapa senti. Lo bisa keluar nggak? Gantian, gue mau pakai toilet. Ucap cowok berwajah blasteran ini dengan nada datar. Aku mendelik dan buru-buru memperbaiki sikapku yang tadinya waspada. Aku pikir dia akan melakukan sesuatu karena mengingat yang tidur bersamanya adalah aku. Tapi kan ini toilet cewek. Ucapku gagu. Aku terlalu gugup dengan keadaan ini. Mengingat Jason adalah lelaki yang merenggut keperawananku dan membayarnya untuk itu. Cowok ini dengan raut tak sabar malah menarikku keluar dengan paksa. Ini toiletnya Pak Satpam, dan Satpam di sini cowok bukan cewek, ucapnya. Aku merutuki kebodohanku. Memang ini toiletnya Pak Satpam, tapi kenapa si Jason ikut-ikutan ke toilet ini? Oh iya maaf, gue lupa. Ucapku dengan perasaan tak enak. Aku keluar dari ruangan sempit ini, tapi baru saja melangkah keluar, Jason kembali mencekal tanganku. Tunggu, kok kayaknya gue kenal parfum lo? Memangnya aku tahu ada berapa orang yang pakai parfum kayak punyaku?
Lo itu kan